Lagi-lagi Menteri Kroni Jokowi bikin gempar Kabinet Presiden Prabowo setelah Budi Ari dengan judul "Kini Bahlil dengan tambang" yang membuat kunjungannya disambut dengan kemarahan rakyat Raja Ampat. Kenapa ngotot sih Pak ikut tanam saham ya? Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Saya Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate Aktivis Greenpeace Indonesia. Raja Ampat bukan untuk menambang bajingan. Tanah kami bukan cadangan investasi. Tanah kami adalah warisan kehidupan. Bajingan! Kami hidup dari tanah ini, dari laut ini. Jika kalian ambil itu semua, kami mau hidup dari apa? Pergi dari sini. Kami tidak butuh tambang. Kami butuh alam yang hidup. Ini semua karena lu pilih Pak Wowo. Wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk prawisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Nah, sekarang kami tim sudah turun mengecek agar tidak terjadi kesimpang siuran. Maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAK yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Menteri Bahlil kemudian menstop sementara penambangan nikel di Raja Ampat. Kenapa di stop secara sementara? Ya supaya bisa dilanjutkan nantinya. Ya kalau di stop permanen ya, ditarik izinnya dan kemudian dibubarkan ya nanti nggak bisa dilanjutin dong gitu kan. Makanya ya stop sementara katanya, dan itu pun hanya klaim atau pernyataan dari Jakarta saja. Pernyataan ini ya ada di media kita hari ini dan itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Di Papua sana bisa jadi aktivitas penambangan ya tetap berlangsung gitu. Ya alasan nggak dengar berita lah, nggak ditelepon, apalah bisa aja gitu. Lawang ini adalah kepulauan yang cukup jauh dari jangkauan media gitu, sehingga ya kita tidak pernah tahu apakah aktivitasnya sudah benar-benar berhenti total hari ini. Kepada Bapak Menteri untuk segera mengevaluasi, sehingga ini tidak menjadi opini liar. Kita harus pastikan kembali. Dan keputusan bersama Raja Ampat mau dibawa kemana? Kabupaten konservasi kah? Kalau konservasi berarti dengan segala akibat sebab risiko harus dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri Bahlil tadi yang katanya mau membuat ketidaksimpangsiuran itu memungkinkan untuk membuat kesimpangsiuran baru atau kekeliruan. Raja Ampat ini, karena Raja Ampat ini juga bukan hanya PT GAK dan bukan hanya Pulau GAK. Saat ini ada 5 izin yang aktif, yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Ada pulau GAK, ada pulau KW, ada pulau Manuran, ada pulau Batangpele, dan ada di Waigeo Besar. Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak. Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang. Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan ini gitu. Kenapa kemudian kita lemah terhadap kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya. Selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga. Atur bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang. Kalau menurut saya ini sudah masuk ke pelanggaran hukum ya. Sudah tahu itu salah, tapi masih tetap memaksakan kepentingan, bahkan mencari dalih atau alasan apapun, termasuk merekayasa hukum itu sendiri, itu menurut saya adalah tindakan yang jahat. Raja Ampat bukan untuk menambang bajingan.
Tanah kami bukan cadangan investasi. Tanah kami adalah warisan kehidupan. Kami hidup dari tanah ini, dari laut ini. Jika kalian ambil itu semua, kami mau hidup dari apa? Pergi dari sini. Kami tidak butuh tambang. Kami butuh alam yang hidup. Ini semua karena lu pilih Pak Wowo. Ini bukan hanya suara Papua. Ini suara hutan, suara laut, suara bumi. Belum pernah gua tombak silu ya. Ulti bang. Kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan kedatangan para pejabat-pejabat kita ke Raja Ampat itu tujuannya bukan untuk wisata, tapi untuk ngontrol si penambangan ini. Untuk melihat tambang ini udah sampai mana gitu, karena agak masuk akal sebagai pejabat Indonesia, sebagai elit penguasa di negara sebesar ini gitu ya, mereka bersusah payah untuk menjangkau Raja Ampat kalau tujuannya hanya untuk berwisata atau hanya untuk melihat kondisi sekitar tempat wisata Raja Ampat. Sulit sekali untuk kita terima itu gitu. Kalau kita pikirkan hari ini gitu. Tapi ya beberapa tahun yang lalu kita ditipu. Bahlil diteriaki masa demo saat mau cet tambang nikel Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia disebut aksi unjuk rasa aktivis lingkungan di Bandara Domine Edward Elsok Sorong, Papua Barat Daya pada hari Sabtu. Bahlil tengah dalam perjalanan menuju Raja Ampat untuk meninjau tambang nikel. Mengutip Detik, masa aksi mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang merusak lingkungan di Raja Ampat. Mereka membentangkan spanduk dan pamflet yang menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Bahlil dan rombongan tiba di Bandara DEO Sorong sekitar pukul 6 pagi. Kedatangan mereka langsung disambut teriakan massa yang mendesak pencabutan izin konsesi tambang di seluruh pulau di Raja Ampat. Namun saat massa hendak masuk ke ruang terminal, Bahlil malah keluar lewat pintu belakang sekitar pukul 7 pagi hari. Tindakan tersebut membuat massa kecewa dan marah. Ada 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat. UNO menyoroti tindakan pemerintah yang dinilai hanya terkesan menindak satu perusahaan saja. Aktivis mendesak pemerintah bertindak tegas agar ekosistem Raja Ampat tidak rusak akibat tambang nikel. Menurut mereka, pembangunan tidak semestinya merusak lingkungan.